Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ajak untuk kita semuanya, untuk kita sekalian, untuk selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya untuk mencurahkan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga kita untuk menghitung nikmat itu tidaklah bisa, saking banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Maka patut kiranya kita dengan ucapan secara lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sekalian, dalam pertemuan ini saya mencoba untuk mengupas pandangan terhadap doa iftitah. Doa iftitah ini bukan sekedar kita baca begitu saja. Biasanya setelah kita takbiratul ihram kita membaca doa iftitah. Tetapi hal ini, doa iftitah yang dibaca oleh setiap orang yang melakukan sholat itu penuh dengan adanya suatu kisah atau sejarah dari Nabi kita, yaitu Nabiullah Ibrahim, bapak daripada para nabi, disebut Abul Anbiya, yaitu bapak daripada para nabi. Karena sekian banyak nabi yang kita imani, sebanyak 25 nabi itu tidak lain adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan jiwa dan raganya, lahir batinnya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam syariat agama, yaitu sholat 5 waktu, dan itu yang dibaca adalah doa iftitah. Hal ini, peristiwa-peristiwa sebelum kita menyangkut bacaan-bacaan doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati
wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hal ini bukan sekedar kita baca, tetapi harus tahu sejarah atau historisnya, peristiwa yang dilakukan, dialami oleh keluarga Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Nabi Ibrahim pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu kaum Yahudi yang minta makanan pada waktu itu di rumahnya Nabiullah Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim pada waktu itu masih sudut pandangnya tidak sesuai dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolaklah salah satu hamba Allah dari kaum Yahudi pada waktu itu meminta suatu makanan kepada Nabi Ibrahim. Dianggap bahwa kaum Yahudi adalah bukan orang Islam atau bukan orang yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dengan kata umum adalah orang kafir, maka ditolaknya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah mengatakan, wahai Ibrahim, akan kuhentikan rahmatku kepadamu selama 40 hari. Hal ini Nabi Ibrahim gelisah hatinya. Siapa yang bisa sebagai manusia atau makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang dihentikan rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan mata memandang kalau dihentikan maka seseorang tidak bisa memandang, telinga yang mendengar kalau itu dihentikan Allah maka telinga tidak akan mendengar, tubuh kita sehat walafiat, kuat dan lain sebagainya. Kalau Allah menghentikan maka seseorang pun tidak akan sanggup untuk dihentikan rahmat Allah dari kita atau dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari seseorang tersebut, sampailah Nabi menemukan orang tersebut, diajak pulang, kemudian diberi makan, lalu pulangnya diberi sangu. Hal ini saking takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, teguran bahwa semua ini adalah makhluk Allah dan Allah sudah mengaturnya. Tidak boleh salah seorang yang memandang siapapun yang lain agama, kalau hubungan hablum minanas, akhlak pada makhluk Allah, maka wajib untuk memberikan. Hal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melakukan kedermawaannya kepada seorang yang itu tersebut, maka Allah bukan memberikan Nabi Ibrahim nambah kurang hartanya, tetapi Nabi Ibrahim ditambah kekayaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal inilah jadi orang sodako itu atau orang memberikan pada orang lain itu, Allah mengatakan itu bentuk syukur dari hamba Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi sadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk apapun, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur tersebut. Tetapi walain kabartum inna adzabillahi sadid, kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ ada adab yang pedih. Terus menerus Nabi Ibrahim alaihissalam, kambingnya atau peliharaannya oleh Allah ditambah terus. Dalam suatu peristiwa pada waktu itu, Nabi Ibrahim dikisahkan bahwa kambing yang dipeliharanya, yang diternaknya nambah banyak, kemudian ada seorang yang tua bangka datang ke tempat Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim dimintai oleh orang tua tersebut
Nabi Ibrahim, silakan wahai orang tua, kamu apa bisa membaca kalimat thayyibah? Kalau kamu bisa membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka akan kuberikan sepertiganya, 1 kali. Kalau kamu bisa membaca, maka seorang tua tersebut membaca suatu kalimat, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Diberikanlah oleh Nabi Ibrahim sebanyak sepertiganya. Wahai orang tua, seandainya kamu mau membaca 1 kali lagi, kuberikan separuhnya. Maka orang tua tersebut membaca kembali dengan bacaan subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Diberikan separuhnya. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kamu membaca 1 kali lagi akan kuberikan semuanya. Maka orang tua tersebut membaca 1 kali lagi, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Peliharaannya atau kambing-kambing daripada Nabi Ibrahim tersebut dikasihkan kepada. Hadirin, berapa banyak, kalau kita masih bertanya berapa banyak kambing daripada Nabi Ibrahim? Kambing Nabi Ibrahim tersebut dijaga oleh anjing sebanyak 12.000. Bayangkan, anjing Nabi Ibrahim kambing daripada Nabi Ibrahim tersebut dijaga oleh anjing sebanyak 12.000 dan dirantai dengan rantai emas. Bayangkan, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 1 anjing menjaga sekian ribu daripada kambing Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan anjingnya sebanyak 12.000 dan rantainya dari emas. Diberikan semuanya kepada orang tua tersebut. Hal ini setelah itu dibawalah oleh orang tersebut, tetapi Nabi Ibrahim masih menyampaikan kepada orang tersebut dan pesan kepada kambing sama anjingnya, wahai peliharaanku dan anjingku, kamu harus taat dan patuh kepada orang yang membawa kamu. Sekarang kuserahkan kepada orang tua tersebut. Nah, inilah salah satu hal, suatu pandang atau sudut pandang hikmah atau hakikat daripada doa ibtidah. Tadi bunyinya adalah bagaimana? Kabira walhamdulillahi katsira. Maha besar dan segala puji yang banyak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mau suci Engkau ya Allah pada waktu pagi dan sore. Kita kaitkan dengan ini sebenarnya berkaitan dengan korban. Waktu berkaitan dengan korban. Saya lanjutkan kisah tadi. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh. Gitu kan? Sesungguhnya ku hadapkan wajahku. Ini wajhtu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Allah yang menguasai langit dan bumi dan selalu tunduk padanya. Gitu ya. Jadi langit dan bumi seisinya ditunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus tahu. Itu ada kalimat yang lain. Yasjudu lahu ma fis samawati wal ardh. Wal qamaru wan nujum. Jadi
langit, rembulan, matahari, wal qamar wasyamsa wan nujum, dan bintang-bintang, wasyajar, dan pohon-pohonan, wa katsirun minan nas, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia, sedikit sekali ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini diwakili oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yang begitu dikorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu peristiwanya adalah, jangankan harta saya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kambing dan lain sebagainya yang dibawa oleh orang tua tersebut, kemudian orang tua tersebut kembali lagi, bingung orang tua tersebut, kembali lagi untuk menyerahkan kambing tersebut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kambing ini sudah kuserahkan kepadamu, untuk apa kau kembalikan kepadaku? Entah kamu jual, entah kamu sembelih, entah kamu berikan orang lain, saya tidak mau tahu. Bingung, orang tua tersebut bingung. Sudah dikasihkan, bayangkan sekian banyak kambing yang Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, hal ini diberikan kepada orang tersebut, suruh bawa semuanya, cuma membaca subuhun quduzur rabbuna wa rabbul malaikati waruh, sepertiga, baca lagi satu kali subuhun quduzur rabbuna wa rabbul malaikati, dikasihkan lagi separuhnya, baca lagi satu kali subuhun quduzur rabbuna wa rabbul malaikati, dikasihkan semuanya. Tetapi setelah dibawa oleh orang tua tersebut, kemudian orang tersebut berpikir, lalu dikembalikan lagi, dan Nabi Ibrahim tidak mau. Akhirnya orang tua tersebut mengakui bahwa dirinya adalah malaikat Jibril. Mereka tidak butuh kambing, tidak butuh sate, tidak butuh gulai. Nah, ini katanya malaikat Jibril bahwa yang aku lakukan ini adalah untuk menguji keimananmu. Hal ini harus tahu bahwa di situ ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Ini perlu kita buktikan sebenarnya, seperti halnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini bukan jasmaninya saja, rohaninya, jiwa dan raganya. Tadi inna sholati wa nusuki, sholatnya, ibadahnya, hidupnya, dan matinya diserahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sudah dibaca di dalam doa ibtidah. Jadi agama itu bukan teori, tetapi agama itu harus dibuktikan dengan keimanan. Keimanan itu harus dibuktikan dengan perilaku atau perbuatan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kalau ditanya Nabi Ibrahim itu kalau korban onta 100, sapi 300, kambing 3000, enggak tembre-tembre ya. Ya, jadi kalau peneterapan atau menyesuaikan dengan bacaan yang ada di doa iftitah,
Ini dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian apa? Jangankan kambing yang disuruh mengorbankan, bahkan saya kalau diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya keluargaku disuruh mengorbankan, maka aku korbankan. Hal ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sembarangan ngomong, ya. Kita tidak boleh sembarangan berucap. Kulil kalam ad-doa. Setiap kalam adalah doa. Yang hati-hati kita ngomongnya. Yang mengujarkan suatu kata-kata, kalau baik alhamdulillah, kata-kata baik. Tetapi kalau kata-kata itu tidak baik, maka Allah akan nagih. Kulil kalam doa, ad-doa. Setiap kalam adalah doa. Ini Nabi Ibrahim terucap, jangankan kambing saya, jangankan harta saya, ya, bahkan keturunan saya, kalau seandainya Allah menyuruh aku untuk mengorbankan, akan kukorbankan hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim lewat Siti Hajar. Padahal selalu dirindukan oleh Siti Sarah pada waktu itu, tidak bisa untuk memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim keturunan untuk melanjutkan agama Allah. Maka pada waktu itu skenario Allah atau secara sunatullah, Siti Sarah itu disenangi oleh raja dari Mesir, ya, cantik jelita. Maka raja itu senang melihat Siti Sarah, diminta lewat utusan. Maka seandainya kamu, seandainya kita punya istri yang cantik, diminta gimana? Mau tidak, Mas? Coba, mau tidak? Diserahkan tidak? Bingung Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, istri saya mau diambil sang raja penguasa negeri ini. Maka Allah pada waktu itu Nabi Ibrahim munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membolehkan. Tidak apa-apa, sayalah yang melindungi. Kira-kira 4 pemuda ini punya istri yang cantik jelita, cerdas, punya suatu kelebihan, keterampilan yang begitu, kira-kira mau apa tidak? Ini masih berpikir 1000 kali, ya. Nabi Ibrahim menyerahkan karena Allah selalu melindungi. Allah berjanji akan kulindungi, wahai Ibrahim. Kemudian dilakukan, dijemput oleh pengawal raja, dibawalah ke sana. Setelah mendekat, Sarah tersebut dari jauh cantik, mendekat, sang raja takut, suruh mundur lagi, cantik, suruh datang lagi, di depannya sang raja begitu ketakutan, sampai 3 kali dilakukan oleh sang raja. Ini bukan orang biasa, ini bukan wanita yang biasa, tapi ini adalah wanita yang luar biasa. Hal ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malah Siti Sarah diberikan hadiah oleh raja tersebut, kosik emas sak gunung anaan, masih banyak, dan dikasih seorang wanita khotib, dikatakan sebagai pelayan, tetapi itu adalah seorang wanita yang negara bagiannya atau kerajaan bagian itu dijajah, kemudian kalah dan dibawa semuanya, termasuk orang ini, seorang wanita itu, yaitu Siti Hajar. Ini anaknya raja ternyata. Nah inilah kemudian dihadiahkan kepada Siti Sarah, bawa pulang, dan dari rumah sudah dikenalkan bahwa ini Siti Hajar. Kemudian Siti Sarah berpikir di hatinya, mengatakan bahwa
inilah yang akan memberikan keturunan, maka matur kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini seorang wanita yang soleh, tidak ada sampai sekarang menawarkan, mas ini nikah mas, nah, nggak ada sampai sekarang. Ada membawakan seorang wanita kemudian ngomong sama suaminya, mas saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada suami saya atau mas atau kakanda saya, tetapi ini ada wanita yang cantik jenengan nikahi. Nabi Ibrahim tidak langsung menerima, tetapi apa yang dikatakan, saya tidak berani, saya mau munajah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lah awakmu anak wong ayu ya Allah. Langsung diterima apa enggak? Hah? Gak apa-apa. Langsung gitu mungkin. Gak apa-apa gitu. Ini cantik, anaknya seorang raja. Malah Nabi Ibrahim pada waktu tidak langsung menerimanya, tapi munajah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dinikahi. Singkat cerita, dengan isi daripada doa ibtita tersebut, ya, hakikat itu adalah kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim diberikan keturunan, yaitu Siti Hajar tadi hamil dan selalu rukun pada Siti Sarah. Wong yang menyuruh Siti Sarah kan gitu, rukun sekali. Kemudian selalu mereka sayangi terus menerus. Setelah itu namanya tetap manusia yang punya rasa cemburu, ya, saat melahirkan kemudian ada suara sang anak bayi, maka kerinduan daripada Siti Sarah mulai muncul. Lah ini mulai sikapnya berubah. Lah ini disebut cemburu, ya. Lah cemburu ini lama-kelamaan sikapnya sinis, ngomongnya tadinya lemah lembut, akhirnya ada kata-kata yang sengau, kata-kata yang begitu tidak enak didengar oleh telinga. Lalu Nabiullah Ibrahim munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang harus saya lakukan? Ibu Joloro tadi mendukung untuk suruh menikah, setelah hamil kemudian punya anak kecil, ternyata namanya manusialah, tetap manusia mempunyai rasa cemburu itu ada. Hal ini lalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memutuskan bahwa Siti Hajar harus dipisah, harus keluar dari rumah tersebut, kemudian dibawa ke antara Safa wal Marwah. Di sana ada gunung dua, di sana adalah Safa dan Marwah. Ditaruh di tengah-tengah, tidak ada pohon sama sekali, tidak ada tempat untuk berteduh. Berjalan lama menuju ke sana, sampailah di sana, kemudian ditaruhlah di situ. Lalu setelah itu Siti Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku yang bijak, wahai suamiku yang ganteng, wahai suamiku yang caap, kira-kira ini kemauan panjenengan sendiri apa ini perintah Allah? Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini memang perintah Allah, wahai suamiku yang bijaksana, yang ganteng, saya menerima. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe bojo kudu ngono, ya. Punya istri itu harus seperti itu. Cari istri yang soleha. Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang laki-laki adalah memimpin bagi kaum wanita. Nah ini cari istri yang dicarikan oleh Siti Sarah, tetapi punya istri yang soleha. Ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir, di antara gunung Safa wal Marwah, mereka mandiri, ya gitu kan? Mereka mandiri di situ, mereka hidup dan dengan anak kecilnya.
Ismail, kemudian dipamit pulang, sudahlah di rumah hidup dengan Siti Sarah, lalu punya keturunan kembali Ishak. Lama-kelamaan suatu ketika Allah nagih apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan kambing, jangankan harta saya, seandainya keluarga saya disuruh mengorbankan, maka akan aku korbankan. Akhirnya hal ini ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada di dalam surat As-Saffat, ya. Ada dialog ngomong sama Ismail. Di sini di dalam surat As-Saffat ini ayatnya berbunyi, falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbauka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka arti daripada itu, falamma, maka tatkala balagha ma'as sa'ya, sampai bersamanya berusaha untuk berkata kepada Ismail, coba arek cik lucu-lucu nih teko mau bicara, mau ngomong sama anaknya, sama anak mau ngomong maju mundur, mau ngomong maju mundur. Nah ini ngomong, hei anakku, ibarat orang sini, tadi malam dalam tidurmu aku bermimpi untuk disuruh menyembelih kamu, untuk menyembelih kamu. Ya apa pendapatmu? Nah gitu kan. Jadi diajak musyawarah. Ya bunayya inni ara fil malam, wahai anakku, sungguh aku melihat dalam tidurku adbauka, menyembelih kamu, pandur madza tara, maka perhatikan apa pendapatmu. Ya apa pendapatmu nak, seandainya dalam mimpiku itu kamu membunuh kamu, aku menyembelih kamu, ya apa pendapatmu. Makanya ini demokrasi itu perlu, ya kita apa namanya, dialog itu perlu kepada anak. Jangan langsung diputuskan, jangan langsung kita tuh memonis, jangan langsung dan lain sebagainya dengan apa namanya kemauan orang itu sendiri. Apa istilahnya orang tentara itu apa namanya, diktator, ya kan? Nggak boleh. Ini salah satu pelajaran kita yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menyampaikan kepada anaknya dulu, ya apa dalam mimpi aku seperti itu, saya menyembelih kamu, suruh menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nah ini perlu kita tiru, tidak langsung kita memutuskan dengan pemikiran kita tetapi anak tidak terima. Ini tidak boleh. Itu makanya sekarang hari ini kita bersama-sama, Nabi Ibrahim dan tidak langsung melakukan seperti itu lagi. Ini mau memutuskan itu, mereka diulang kembali, tidur lagi, kemudian malam itu lagi Nabi Ibrahim sama beritanya seperti itu. Makanya sekarang disebut tarwiyah. Sekarang kan puasa tarbiyah. Ini masih pertimbangan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian berarti sekarang tanggal berapa kalau Jawanya? 8, besok 9, 10 dilakukan. Maka ada puasa Arafah. Itu
sudah melakukan suatu kepastian. Arafah itu kesempurnaan, maka wukuf di Arafah, rofaah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini apa yang dibaca oleh seseorang setiap sholat, ya, itu dengan doa kita. Kalau kita sudah membaca seperti itu, perlu melakukan sesuatu hal dibuktikan dalam perilaku sehari-hari. Kalau kita niru Nabi Ibrahim suruh nyembelih anak, ya tidak mungkin. Tetapi sekarang kan tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan penyembelihan apa? Kambing untuk Idul Kurban, bisa juga sapi dan lain sebagainya. Jadi yang dikatakan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini semuanya ini telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita semuanya sebagai umat muslim tentunya kira-kira yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, bagaimana godaan iblis yang terkutuk kepada Nabi Ibrahim selalu menghalang-halangi niatan-niatan yang baik yang seperti ini, yang dialog yang dilakukan kepada anaknya Ismail. Kan itu kan? Hal ini Ismail dikatakan ayahmu sudah mulai sampel, ayahmu sudah miring, kan itu macam-macam. Wis istilahnya orang keputih, bapakmu wis gendenge wong Jawa Timur, gitu. Ini kalau kita sumpama, jadi pada waktu itu iblis itu mengatakan, mempengaruhi Ismail seperti itu, mempengaruhi istrinya. Wahai Hajar, kan gitu ya, ini suamimu mulai tidak waras lagi nih. Sudah anakmu yang lucu-lucu seperti itu kok mau disembelih, itu sudah nggak waras lagi itu. Suami itu nggak waras lagi, kan gitu ya. Ismail itu anaknya ganteng, anaknya cerdas, Nabiullah Ismail itu. Nah ini mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihi salam. Makanya iblis mempengaruhi jangan sampai terjadi. Maka dipengaruhi, hei Hajar, lihat itu anakmu dirayu oleh seorang itu. Anakmu, katanya iblis, wahai Hajar, suamimu itu mulai stres, suami itu mulai miring, suami mulai gendeng dan lain sebagainya. Nah ini kisah ini kemudian Ismail mengatakan bahwa kalau ini memang perintah Allah, maka biar dilaksanakan. Juga istrinya Hajar pada waktu dipengaruhi oleh iblis tersebut juga mengatakan, jangankan anak saya, kalau itu memang perintah Allah, saya pun bersedia disembelih kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung iblis tuh, mempengaruhi anaknya tidak mempan, mempengaruhi ibunya tidak mempan, tidak berhasil. Maka mempengaruhi Nabi Ibrahim tidak berhasil dan sebagainya. Lalu suatu ketika dikatakan, dan Ismail menjawab, kan begitu ya, setelah dialognya tersebut, ola ya abadib al ma tu'maru. Ismail berkata, wahai ayahku, laksanakan, kerjakan wahai ayahku apa yang kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni, akan kamu dapati padamu adalah, jika Allah menghendaki kita minas sabirin, sebagian daripada orang-orang yang sobat, yang sabar, biar tergolong daripada orang-orang yang sabar. Nah ini susah
menemukan seorang anak seperti itu, wis dah sampean boroe aku. Sampean boroe gak apa-apa, sampean sembelih ayah. Dan mudah-mudahan kita ini tergolong orang-orang yang sabar. Nah ini tidak ada. Kemudian memerintahkan, ini singkat cerita, memerintahkan pada istrinya Hajar, anaknya suruh mandikan, Ismail suruh mandikan, suruh ngasih baju yang baik, diwedai, disemprot parfum yang wangi-wangi, kemudian diajaklah dan membawa apa? Yang dibawa apa? Tampar, pedang, ya. Loh, coba kamu diajak bapakmu, nah, jangan tak beleh pernah, ya apa? Tak gawe digawa nada. Ibumu paling telatung, wis, gak oleh sampean, gak petekin, gak gendeng, wong gendeng kaya ngono gitu kan. Lah ini tidak, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar malah didukung, malah mendukung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dibawakan itu semuanya, masih dipengaruhi oleh iblis, kan begitu ya. Kemudian dibawalah, maka sampailah tempat yang telah disiapkan. Di sana Nabi Ismail itu pesan, ya, saya pesan ya, senopo nak, senopo nak. Yang ayah lakukan ini jangan ceritakan pemuda-pemuda seusia saya, nanti akan tidak mungkin sanggup ya. Mereka akan lari, gitu ya. Jangan ayah, jangan akan ceritakan. Kemudian ayah saat mau nyembelih ya, tolong ditutupi, tolong ditutup, matanya ini ditutup, melihatnya ditutup, tolong ayah. Dan pakaian saya ya, jangan sampai ini apa namanya, darahnya kecipratan dengan baju atau pakaiannya. Kalau sapi nggak ada pakaiannya mas, mulai dulu ya telanjang ya. Nah ini Nabi Ismail pada waktu itu seperti itu ya. Kemudian pisaunya atau pedangnya harus tajam. Ini ya, pedangnya harus tajam. Ini dilakukan semua syarat-syarat seperti itu supaya tidak terasa. Kemudian harus diikat. Nah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim, pesan daripada putranya Ismail. Kemudian hal ini semua syarat-syaratnya dicukupi atau dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalulah Ismail ini sudah dipasangkan di tempat penyembelihan ya pada waktu itu. Kemudian ditutup, ini mukanya ditutup supaya ikhlas, supaya tidak mengurangi kepasrahan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Ayahnya juga supaya tega, alasan seperti itu. Lalu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah mereka masak, coba, lalu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang seterusnya tidak mempan mas, pedang tersebut tidak mempan. Diulangi lagi, tidak mempan. Lain sekali. Hal ini maka Ismail berkata, kenapa ya kurang ikhlas saya? Coba Abi kurang ikhlas tak Abi? Sudah ikhlas, saya sudah ikhlas Abi. Dicobalah pedang tersebut, ada batu sebelahnya, dibacokkan pada batu berbelah dua. Bayangkan, tidak ada pedangnya orang se-Indonesia ini dihantamkan batu itu bisa berpecah menjadi dua. Saking landepnya mas, saking tajamnya pedangnya Nabi Ibrahim itu, dihantamkan batu sampai membelah dua. Orang landep, oh boy, kan gitu kan? Ya Allah. Kemudian Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, saya lebih ikhlas lagi kalau bisa dilepas ikatan yang ada padaku. Coba ya Allah, Nabi Ismail ku dibeli ku pasrah, sampai naik
ya apa dikongkon bapake nak rono repot enak ngomong nak belikan ini ya aku jono tugas macam-macam ya Nabi Ismail loh disuruh ayahnya diminta ayahnya disembelih pasrah kayak cintanya kepada Allah nomor 1 sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sesuai. Kita disuruh ayah kita masih banyak alasan, suruh ibu kita masih banyak alasan. Sembahyangnya mana? Ya mudah-mudahanlah sesuai contoh yang dilakukan oleh Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim atau keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian disampaikan lagi, dikatakan oleh Ismail, ayah lepas ikatanku biar lebih ikhlas lagi aku. Iki notok iki. Gak usah ditaleni ya, gak usah. Gitu. Gak perlu ayah. Lepas aja. Saya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ayah. Ini Mas. Jadi yang hati-hati ngomong. Ini ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana konsekuensi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Begitu dilakukan. Apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah dikalamkan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ternyata istrinya, anaknya sepakat bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis kecewa pada waktu berusaha terus. Ini masih saat itu yang terakhir Nabi Ismail sudah dilepas talinya, kemudian dilakukan. Maka pada waktu itu Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, wahai malaikat-malaikatku, kamu tahu bahwa ini adalah anak cucu Adam yang dulu kamu tidak setuju saya mau menciptakan manusia yang namanya Adam. Lah ini bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang dulu dikhawatirkan oleh para malaikat, dan malaikat itu karena manusia akan membuat kerusakan di atas bumi ini. Ternyata ada hamba Allah yang takwanya begitu tinggi, yang takwanya begitu hebat, keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya. Maka pada waktu itu Allah menunjukkan pada para malaikat bahwa inilah salah satu bukti bahwa anak cucu Adam yang begitu penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Maka itu disebut Islam. Aslama yuslimu Islam. Ada sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selalu membaca doa iftitah, maka perlu kita mengerti artinya, menghayati, dan bukan sekedar itu saja, tetapi perlu dibuktikan dengan perilaku atau bentuk-bentuk amalia kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Allah Ibrahim sebagai contoh sekeluarganya ini, sehingga di dalam doa iftitah tersebut sudah jelas di situ adalah suatu kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jiwa raganya dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Saya kira hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang sering kita baca di dalam sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah yang ada. Kita bisa membuktikan dengan bukti amal perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Bapak yang perlu kita anut, ya, kita tiru, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak daripada para
Nabi. Saya kira seperti itu. Dan mudah-mudahan yang lain, mungkin bacaan sholat-sholat yang lain, ya mungkin Ustaz Nurhalis nanti sudah menguak, sudah mengupas daripada suratul Fatihah dan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu. Jangan kita ini sholat kita tidak ada suatu perolehan, tidak ada rasa, sehingga tidak ada bukti bahwa besok yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ini semuanya kupasan-kupasan sedikit karena waktu yang membatasi, dan harapan saya sebenarnya masih belum puas untuk menguraikan doa iftitah, masih banyak dan masih panjang ya ini, sehingga rasanya biar betul-betul manis ya ini. Makanya ada lihat orang yang sudah sholat tapi perilakunya tetap gitu-gitu aja karena tidak dimengerti baca sholat, tidak dipahami. Dan kalau sudah paham, saya kira insya Allah bisa melakukan dan menjadi manusia yang rahmatan lil alamin sesuai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.